Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dalam kesempatan ini. Alhamdulillah kita semua selalu dalam lindungannya. Selawat serta salam semoga terlimpahkan keturunan dan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesi pertama ini sistem kuliah kita hybrid ya, dimana hybrid ini kita ada tatap muka, ada juga blended learning ya, ada e-learning ya. Nah, muka adalah bagi yang memenuhi syarat, yang memenuhi syarat antaranya sudah pasti diizinkan oleh orang tuanya gitu ya, dengan mengisi surat perizinan. Nah, namun demikian di sesi pertama ini selain tatap muka juga karena ada keterbatasan bagi yang belum vaksin atau bagi yang tidak diizinkan oleh orang tuanya, maka pertemuan pertama kita itu melalui live session Zoom, dan ini teman-teman kita semua ini sebagian sudah pada masuk ya live Zoom. Jadi harapannya kita yang tatap muka maupun yang di rumah bersama-sama bisa saling bertatap muka ya, walaupun sebagian hanya lewat live Zoom. Baca perbesar speakernya. Oke, teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini yang live Zoom, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Terdengar, Pak. Teman-teman di kelas nggak dengar ya ini? Terdengar. Ya. Apa ya ininya yang biar bisa kencang ini? Maksimal udah 100 tadi sebelumnya. Di dalam kesempatan ini ya, di pertemuan pertama kita akan lebih kepada sesi perkenalan gitu ya, perkenalan dari masing-masing teman-teman sekalian, saya sendiri, walaupun mungkin kemarin secara singkat CV saya ketika pengenalan prodi sudah disampaikan ya. Kemarin hadir nggak pengenalan prodi? Hadir ya. Hadir artinya saya tidak perlu mengulang-ulang lagi apa yang kemarin sudah disampaikan, karena itu bagian dari perkenalan gitu ya, bagian dari perkenalan. Nah, mungkin yang selanjutnya adalah perlu perkenalan diri dari teman-teman kalian. Ini karena ada keterbatasan waktu live Zoom ini hanya bisa 40 menit ini karena banyak perubahan yang harusnya bisa seharian penuh live Zoom-nya, karena secara serentak nih banyak yang melakukan live Zoom pada hari ini, akhirnya setiap live Zoom hanya terbatas 40 menit. Jadi saya pertama-tama ingin memanfaatkan 40 menit ini bersama dengan para peserta online ya. Nah, pertama saya ingin perkenalkan diri saya, yang kemudian saya minta teman-teman yang live Zoom untuk memperkenalkan dirinya ya. Kemudian jika ini waktu sudah habis, berarti tinggal yang tatap muka yang perkenalan. Nah, pertama-tama saya ingin perkenalkan diri saya ya. Walaupun sepintas sudah ya. Saya lahir di Cilacap, desanya Desa Pangumbahan. Kalau dulu tuh desanya masih Desa Gunung Batu ya. Desa Pangumbahan, sekolah juga di sana di SDN Kebonwaru. Sekolah SMP dulu masih SMP PGRI, SMP PGRI Gunung Batu. Dulu tuh sebutannya bukan SMP PGRI Gunung Batu, legalitasnya itu SMP PGRI Pasuruan ya. Jadi cabang dari
SMP PGRI Surade, yang alhamdulillah SMP PGRI itu sekarang menjadi SMPN 2 Cilacap. Ada yang dari sana? Cilacap? Prianatullah. Nggak ada. Oke. Kalau tadi kelas A ada yang dari sana, ada temennya saya. Sekarang nggak ada, ternyata nggak apa-apa. Oke, pengalaman saya sebetulnya saya ingin cerita tentang pribadi saya ya. Barangkali bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Dulu cita-cita saya bukan pengen jadi dosen ya. Dulu memang saat kecil saya pengen jadi insinyur, walaupun saya sendiri nggak tahu insinyur itu apa. Cuman kayaknya dulu kata insinyur itu kayaknya keren. Gitu. Jadi waktu SD ditanya guru, cita-citanya mau jadi apa? Jadi insinyur. Padahal saya nggak tahu insinyur itu apa. Tapi seiring jalan, alhamdulillah ya sekarang sudah insinyur. Kalau zaman dulu itu sarjana teknik sipil itu gelarnya insinyur, tapi sekarang tidak, sarjana teknik. Insinyur sekarang ini gelar profesi. Jadi gelar insinyur itu bisa sekolah profesi atau kita bisa sertifikasi melalui pengalaman-pengalaman kita di dunia konstruksi kalau teknik sipil. Nah, saya pengalaman banyak di sipil, kemudian saya mengajukan sertifikasi ya dengan menggunakan pengalaman saya adalah telah melakukan ini, kemudian diuji, dites, akhirnya saya tersertifikasilah menjadi insinyur profesional madya. Insinyur profesional itu ada 3, insinyur profesional pratama, insinyur profesional madya, dan insinyur profesional utama. Ya, IPP, IPM, IPU. Maka kenapa saya ada IPM, insinyur profesional madya. Kalau IPP berarti yang paling pertama insinyur profesional pratama. Jadi setiap orang ketika disertifikasi nanti setelah lulus itu syaratnya adalah 2 tahun punya pengalaman kerja atau minimal 2 tahun setelah lulus S1. Berarti itu baru bisa tersertifikasi insinyur. Ya belum tentu bisa langsung madya. Kalau saya kemarin karena pengalaman kerja saya banyak, kan, nilai saya bisa langsung insinyur pertama sebetulnya. Tapi karena pertama kali sertifikasi, ya bisa langsung utama. Jadi langsung loncat saya ke madya. Ya, pertama dulu, langsung loncat ke madya. Tentang gambar teh. Alhamdulillah saat ini kita sudah ya komunikasi dan sebagainya. Allah sebentar lagi colok celi Sukabumi yang awalnya tidak ada memang sejak tahun 2014 kita ini ya. Kalau PI-nya sendiri udah sejak zaman saya belum lahir ya. Kalau PI-nya sendiri tadi mana? Tapi cabang Sukabumi kemarin itu baru ada satu namanya cabang Sukabumi, Persatuan Insinyur gambar sih itu apa tadi jelas ke awal wilayah kota dan kabupaten. Sekarang Mekaran. Telat orang. Jadi cabang 10 orang nih. Kota dan cabang kabupaten. Sekarang lagi proses pemilihan calon ketua nih. Sampai akhir September nanti selesai dan pelantikan insya Allah pada tanggal 13 Oktober. 13 Oktober nanti insya Allah pelantikan PI cabang Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi insya Allah di auditorium kita di sini. Kalau nanti dihadiri bupati, wali kota gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau hadir boleh karena ini calon insinyur juga. Insinyur. Nah itu ya, jadi sejarah saya gitu ya, sejarah dulu ditanya cita-cita pengen jadi insinyur, ternyata seiring waktu, walaupun sarjana teknik sipil sekarang sudah bukan insinyur lagi, tapi ternyata capek juga jadi insinyur, walaupun saya sebetulnya tidak mengejarnya, itu mengalir begitu saja.
Nah, setelah dewasa itu berubah kan cita-cita saya itu. Dulu kan itu kan spontan aja waktu SD ditanya itu. Setelah bisa berpikir secara rasional, saya justru saya pengen punya pesantren. Sehingga dulu saya waktu sekolah udah kerja, saya tetap pesantren itu. Jadi sambil sekolah sambil pesantren, sambil kerja tetap sambil pesantren. Saya itu sampai tahun 96 berarti saya nggak di pesantren lagi. 96 udah lahir belum? Oh belum ya, belum ya, masih janin mungkin ya, masih belum janin makanya. Saya lahir tahun 1974. Berarti sekarang beberapa tahun usia saya? Udah tua lah pokoknya. Udah 47 tahun berarti ya. 47 tahun. Cuman kadang-kadang saya rasa yang masih muda aja gitu. Perasaan doang. Ya. Nah, setelah dewasa itu ternyata saya terus pesantren karena saya ingin punya pesantren gitu ya. Setelah saya di dunia kerja berubah pikiran, pulang kampung kadang-kadang teman-teman yang pada pulang merantau suka dipalak nih para preman-preman kampung nih dimintain duit apa gitu. Saya berpikir berubah pikiran, ini bagaimana ini orang ya nggak seperti ini gitu. Saya coba pikir, oh ini karena mereka tidak bekerja, mau lebaran pingin duit, selama ini nggak kerja. Mungkin kalau saya ajak kerja mungkin nggak begitu lagi. Itu yang bikin berubah saya. Berarti saya harus menciptakan lapangan kerja kalau begini. Sehingga saya berpikir berubah lagi. Dari tadinya fokus pesantren, pengen buka pesantren, saya harus bekerja dan harus buka usaha. Gitu. Yang padanya dikabul. Nah ini berkaitan nih dengan mata kuliah gambar teknik nih. Saya riwayatnya. Pertama kerja ini saya kuli ngadenin tukang pembangunan, ngaduk apa gitu ya. Saat itu sedang mengerjakan pekerjaan di gedung Menara Global kalau nggak salah Jakarta ya, gedung Menara Global. Ini owner, kemudian pengawas, pelaksana, dan mandor saya sedang berdiskusi ini. Ini gambarnya demikian, ini sedang berdiskusi membaca gambar itu gitu ya. Ini harus bagaimana? Saya seorang kenek ya, kenek tukang ya. Mau peladen bukan tukang belum bisa saat itu. Cuman saya sekolahnya sekolah otomotif ya, bukan di pembangunan juga saya SLTA-nya otomotif kan banyak belajar menggambar ya. Nah, saya agak paham, oh ini mungkin maksudnya begini. Sementara mereka berdiskusi, saya praktekkan itu di lapangan. Tarik benang. Mereka selesai berdiskusi ke lapangan, lihat sudah dipetakan, sudah diatur-atur sama saya itu. Yang kenek, mandornya kaget, pelaksananya kaget, mandornya kaget. Ini siapa yang pasang? Saya, Pak. Kamu tahu dari mana itu bisa pasang seperti itu? Lihat gambar, Pak. Oh, kamu ngerti gambar ya? Padahal mereka dari tadi itu sedang berdiskusi tentang gambar gitu. Nah, itu suatu mungkin kebetulan jalannya saya memang harus begitu mungkin ya. Kalau gitu kamu jangan jadi kenek. Gitu kan. Jadi wakil saya kata mandornya, jadi wakil mandornya. Naik tuh kan, itu tukang ngaduk gitu. Jadi wakilnya mandor gitu, naik peringkat. Jadi saya nggak usah ngaduk lagi. Jadi ikut bantuin ngarahin gitu ya. Terus karir saya di konstruksi, dunia konstruksi itu dari mulai wakil mandor, kemudian saya jadi mandor, setelah jadi mandor jadi pelaksana, bosan jadi pelaksana, akhirnya saya buka usaha sendiri gitu ya.
Ketika saya jadi mandor, ya karena tadi tuh cita-cita saya tuh berubah pikiran dari yang suka malah-malah, bagaimana saya mempekerjakan mereka supaya mereka punya penghasilan dan jadi tukang palak lagi. Dan itu terbukti, karena di proyek membutuhkan tenaga kerja banyak, di kampung-kampung SDM-nya kan terbatas. Ada yang nggak sekolah SD, ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP di masa itu ya, variatif. Nah, berarti kan semua bisa tuh, SDM itu bisa dimanfaatkan dari proyek. Gitu ya. Kita ajak-ajakin kerja. Termasuk ada dari mana tuh anak buah saya pekerja itu. Ada dari Ambon, ada dari Lampung, Palembang, Semarang, Jogja, Surabaya, Gampang mah udah nggak kehitung lah. Ya. Mereka ragam itu, ratusan gitu ya. Nah itu mengalir begitu saja, karena niat saya sebetulnya bukan ingin memperkaya diri saya, tapi awalnya itu saya ingin bantu mereka supaya tidak jadi tukang palak lagi. Sebetulnya kalau saya nggak pernah dipalak di kampung itu, nggak pernah. Saya lebih galak dari yang palak gitu. Kalau dipalak, saya di kampung berani tantang dia. Mau masuk kuburan siapa duluan, ayo. Mau masuk rumah sakit duluan siapa, ayo. Jangankan cuma 1 lawan 1, mereka 10 saya sendiri saya tantang itu. Benar dulu ketika muda saya. Tapi nggak tahu mereka takut. Mereka takut dengan keberanian saya. Gitu. Bukan saya sakti, bukan, mungkin karena saya benar gitu ya, yang keberanian gitu. Tapi sebetulnya saya juga terukur gitu, kira-kira mampu ya saya lakukan, jika tidak ya tidak. Nah itu maksud saya, contoh gambaran ini kalau kita punya niat yang tulus dalam hati kita, secara tiba-tiba kadang jalan itu datang sendiri gitu. Jalannya yang tidak kita duga-duga. Padahal dari dulu saya karena di otomotif, kerjanya pinginnya di bengkel gitu. Walaupun dulu sempat kerja di bengkel itu. Di bengkel Hino. Hino itu dari Ciawi ya. Ada yang tahu? Ada yang daerah sana? Enggak, di sana lah pokoknya. Sana ya. Sempat 2 tahun, yaitu sambil mesantren. Karena dekat itu kebetulan dari pondok pesantren gitu ya. Karena saya mau dipindahkan ke Batam saat itu sama orang tua tidak diizinkan, hanya berpindah ke Jakarta. Di Jakarta sambil melamar itu sambil kerja proyek. Sebetulnya tadinya batu loncatan, saya di Manado itu awalnya batu loncatan sambil ngelamar untuk biaya hidup. Saya jadi pilih bangunan. Awalnya sebetulnya itu. Ternyata kan Allah memberikan jalan lain. Ternyata mungkin itu jalan saya. Akhirnya saya diterima ya, saya ngelamar. Saya udah terlanjur, saya udah jadi wakil mandor. Nah, bagaimana ini? Jadi pertimbangan lagi kan. Akhirnya saya diterima kerja yang ngelamar itu. Yang sebetulnya dari tujuan saya di awal itu, akhirnya nggak jadi saya ambil. Saya tetap di proyek. Akhirnya saya jadi pemborong, jadi mandor, buka usaha sendiri, banyak menampung tenaga kerja, dan kebetulan ini cerita kenapa saya sekarang jadi dosen gitu ya, yang tidak pernah saya pikirkan dari awal, yang tidak pernah ada dalam kepala, tidak pernah dicita-citakan. Kronologisnya, dulu ketika di Jakarta, saya bersama-sama Pak Rektor juga jadi pengusaha di Jakarta, saya juga sama. Dulu kadang sering melamun bareng, kata Pak Rektor, sambil kita nongkrong gitu ya, malam itu nanti yang punya kampus supaya itu nanti kita. Dulu sama Pak Rektor. Yang ini itu terwujud gitu ya, terwujud. Dulu sewa tempat yang awalnya dari buka kursus komputer,
sampai membuka perguruan tinggi, kemudian naik lagi sekolah tinggi teknologi, naik lagi sekarang universitas, sekarang punya gedung seperti ini. Ini awalnya dari mimpi-mimpi tadi itu, dari melamun, kemudian kita lakukan, ya. Terus contoh bangunan depan ini bangunan pertama yang dimiliki Universitas Saputra, ya, awalnya ngontrak. Karena saya punya kemampuan dalam desain, dalam membuat gambar tadi, gitu ya. Jadi saya tugasnya adalah bagaimana, misal kita kalau mau punya kampus minimal harus punya lahan luasnya berapa dan bangunannya bagaimana. Nah, itu bagian saya tuh yang mikirin. Oh, minimal luasnya sekian lah. Nanti bentuk bangunannya saya gambar. Nah, seperti itulah jadinya. Itu hasil karya saya, ya. Termasuk gedung yang kita sedang duduki ini sekarang juga karya saya. Saya dibantu beberapa mahasiswa, ya, dalam pelaksanaan membuat desain, menghitung rencana biaya, menyediakan material, mengerjakan. Kita kelola sendiri dibantu para mahasiswa, ya, gedung ini. Ini karya dari Prodi Teknik Sipil, gitu ya. Nah, awalnya kenapa saya jadi dosen ketika membangun bangunan yang depan. Dulu bangunan kampus itu kan melalui pihak ketiga, oleh kontraktor dibangun. Pada saat itu terjadi macet, akhirnya saya dari Jakarta turun ke sini menyelesaikan bangunan ini. Nah, pada saat menyelesaikan itu lantai 1, 2, 3 dari pakai kelas. Saya minta bantuan teman-teman mahasiswa yang saat kuliah teknik sipil saat itu untuk membantu membuat gambar. Nah, ternyata mahasiswa yang saya bantu itu kurang paham, nggak bisa bantu saya gambar. Akhirnya saya tertarik, oh mungkin saya harus bantu ngajar nih. Dulu saya cuma ngajar satu mata kuliah gambar teknik saja, yang lainnya enggak, karena saya masih fokus punya usaha saya. PT saat ini PT Sukses Bangunin Bersama namanya. Saya sebagai direktur utamanya, saya punya tanggung jawab yang besar. Sehingga saya cuma satu saja, kalau banyak nanti kepegang. Dan akhirnya, entah mungkin ini jalannya, gitu, saya di bidang bisnis, di usaha, saya nggak terlalu fokus lagi. Kok saya merasa berbeda. Saya ingin merasa, ilmu saya ingin bermanfaat. Jadi saya banyak ngajar mata kuliah, banyak. Akhirnya sampai sekarang. Yang sekarang akhirnya menjadi Kaprodi Teknik Sipil di sini, kemudian juga menjadi Direktur ECSU atau Direktur RPPM yang membidangi penelitian dan pengabdian masyarakat, ya. Kemudian juga Direktur Pondok Pesantren Mahasiswa. Jadi ya semuanya akhirnya tercapai, cita-cita yang hanya sekedar mengucapkan spontan, gitu ya, semua tercapai karena tujuan kita tadi benar, gitu ya, tujuannya. Nah, itu kronologis saya, gitu ya, sampai dengan saat ini. Karena kita mempunyai tujuan yang baik, sehingga kita diberikan kemudahan jalannya. Contoh tadi tuh, masa dari tukang ngaduk, tukang aja nggak bisa, belum bisa, saat itu tiba-tiba diangkat jadi wakil mandor, gitu. Baru berapa lama diangkat jadi wakil mandor, saya sudah berani jadi mandor sendiri. Saya bisa berani jadi orang sendiri, gitu. Kenapa punya keberanian itu? Kemudian diangkat oleh perusahaan, suruh kerja di perusahaannya. Dulu itu perusahaan konstruksi berebut ingin merekrut saya. Udah di tempat saya aja, udah tempat saya aja, udah tempat saya aja. Dulu saat itu saya sudah bekerja di PT Dekornis sebagai pelaksana. Kemudian PT Cahaya Bumi narik saya supaya saya kerja di perusahaan itu. Kemudian ada PT Aquam, orang-orang Cina semua yang punya itu. Suruh kerja di tempat dia. Pusing saya itu. Kesini kenal, kesini kenal, kesini kenal, gitu. Karena kenal di proyek gitu. Yang akhirnya saya ambil jalan tengah. Pak, saya tidak berpikir di sini, di sini, di sini, di sini. Saya mau buka usaha sendiri. Betulnya nekat buka usaha sendiri itu. Karena mempertimbangkan tadi,
masuk di sini nggak enak ini, masuk sini nggak enak sini. Gitu. Jadi nggak masuk semuanya. Saya memilih saya buka usaha sendiri. Gitu. Tapi saya buka usaha sendiri pun oleh ketiga perusahaan yang punya usaha itu tadi saya disupport, dibantu. Padahal saya nggak punya duit itu buka usaha itu. Disupport oleh mereka. Disupport oleh mereka. Saya kan di dunia konstruksi ya, ininya di bidang sipil ya. Untuk material ratusan juta disuplai oleh mereka. Orang lain kan pada umumnya belanja 10 juta aja harus cash. Pengutang 5 juta saja, sebenarnya apa kamu bisa bayar ke saya gitu kan? Pada umumnya begitu kan? Saya diberikan percayaan sampai ratusan juta dari sini, ratusan juta dari sini, ratusan juta dari sini. Jadi modal saya nggak ada pun disuplai banyak. Karena mereka kenal, tahu saya. Nah, jadi pesan yang ingin saya sampaikan, ternyata attitude itu adalah lebih utama daripada skillnya itu sendiri. Bukan hanya berdasarkan pengalaman saya saja. Penelitian Pak Nadiem Makarim, ya, Menteri Kemendikbud, ya, juga dalam penelitiannya terdiri dari 25 parameter para pengusaha mencari pekerjaannya itu secara internasional. Dari 25 parameter itu ternyata poin yang paling tinggi, yang paling pertama ini adalah attitude. Gimana attitude-nya ini si calon pekerja ini? Attitude itu berarti terkait dengan tanggung jawabnya bagaimana, adabnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, itu ya attitude ya. Sedangkan skill, kemampuan itu di atas nomor 10. Karena bagi pengusaha merasa skill bisa ditingkatkan kemampuannya pada saat bekerja. Tapi attitude sudah watak itu nanti susah. Gitu. Kalau biasa nggak bisa dipercaya itu udah sulit. Maka pengusaha itu mengutamakan attitude dulu. Skillnya nomor sekian ternyata. Kenapa? Karena tadi skill itu bisa di-upgrade oleh pemilik perusahaan. Jika seseorang, contoh seperti saya, dianggap dipercaya oleh perusahaan karena saya harus punya kemampuan apa-apa, saya dikuliahkan oleh perusahaan itu. Nah, itu yang dimaksud perusahaan. Kalau masalah skill, kemampuan bisa di-upgrade dengan cara menyekolahkan atau suruh kursus atau apapun. Tapi attitude, mereka akan tidak mampu membina attitude-nya. Daripada ini nakal, lebih baik dipecat daripada disekolahkan. Biasanya perusahaan adalah seperti itu. Nah, itu ya riwayat saya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, ini sebagai pengenalan diri dari saya. Selanjutnya hampir mau habis ini. Sekarang sesi perkenalan dari teman-teman mahasiswa. Ini saya minta sesi perkenalan dari yang online dulu nih. Ya, on cam semua ya teman-teman, on cam. Silahkan. Pertama Sulastri ya, Sulastri untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Saya hadapkan ini kameranya ke teman-teman yang open. Sulastri, bisa dengar suara saya? Semua mohon on cam ya. Nah, silakan Sulastri untuk memperkenalkan diri. Teman-teman yang live Zoom, mohon on cam ya. Mohon on cam. Kita sekarang di sesi perkenalan. Kecamatan Gunung Guru. Alasan
bergabung dengan teknik sipil, ingin menyalurkan bakat saya, Kursinya agak maju, biar kedengeran. ingin menyalurkan bakat saya dalam hal bidang perencanaan desain bangunan konstruksi. Dan harapan saya untuk kedepannya ingin membuat suatu perusahaan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke Sulastri. Silahkan Sulastri, perkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sulastri. Asal saya dari Jampang Kulon. Dari Prodi Teknik Sipil. Alasan saya masuk ke Prodi Teknik Sipil karena saya ingin mengembangkan pembangunan di Indonesia dan juga suatu saat nanti saya bisa mendesain, bisa merancang saya sendiri. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ke siapa? Samsul. Siapa ya? Jidan, Pak. Silakan. Langsung aja, nggak usah saya sebut. Silakan aja yang ini langsung ya, nggak usah saya absen ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Jidan Pasha. Alamat saya dari Bojong Haur, Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Saya mengambil jurusan teknik sipil karena yang pertama ingin melihat dalam pekerjaan, terus saya ingin karena manusia membutuhkan bangunan, maka saya mengambil jurusan ini karena kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut yang lain. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya dari SMKN 1 Gunung Guru. Saya tahu. Saya mengambil teknik sipil. Saya ingin menggali lebih dalam ilmu bangunan agar bisa membangun bangunan yang akan nanti dibutuhkan untuk yang lainnya juga. Pokoknya sekianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Arifin, asal dari daerah Jampang Kalibunder Sukabumi. Asal sekolah saya dari SMK Terpadu 1 Yaspida. Alasan saya masuk jurusan teknik sipil adalah ingin menggali bakat, dan menurut saya jurusan ini sangat menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Perwira, asal sekolah saya SMA N01 Pelabuhan Ratu. Saya dari Pelabuhan Ratu. Alasan saya masuk teknik sipil karena saya ingin bekerja di PU Sukabumi. Karena di Sukabumi banyak sekali desa-desa pelosok yang jalannya masih hancur dan tidak layak untuk dilewati. Jadi dengan masuk teknik sipil, saya ingin membangun jalan untuk desa-desa kecil yang terpencil. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Baik, lanjut yang lain. Silakan lanjutkan yang lain. Apa udah semua? Assalamualaikum. Belum. Belum. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hana, asal sekolah dari SMK Pertanian 1 Sukaraja, asal alamat tempat tinggal di Kampung Cimanggu, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang. Alasan saya masuk bidang program studi teknik sipil yaitu untuk mengembangkan hobi saya dalam gambar, terus juga untuk ingin membangun negara Indonesia itu lebih berkembang. Terus untuk kedepannya setelah lulus saya ingin Hilang ya suaranya ya. Oke, lanjut yang lain. Kayaknya mungkin terkendala jaringan ya. Lanjut yang lain. Pertama, hubungan tua, terus tingkat kakak, terus alat prospek kerja yang luas, terus berkembangnya pembangunan di zaman sekarang baik negara maupun perusahaan. Harapannya mengembangkan pola pikir yang kreatif dan solutif, terus ingin mengembangkan bakat dari menggambar, terus pengen jadi kontraktor insinyur sipil. Thanks, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Putri, sekolah SMA yang 1 Srade, tempat tinggal di Jalan Kulon. Dina. Keluarnya luas, harian hitungan, terus karena disuruh. Harapannya selalu harus kerja. Terima kasih. Lanjut. Agak di sini biar kelihatan ya. Di situ kelihatan. Ya maju dikit biar kelihatan. Nanti teman-teman yang online ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya Sejarah Sari, saya lulusan dari SMK Maskuja, saya dari Karawang Cikampek. Terus alasan saya masuk teknik sipil pertama emang pilihan hati. Terus yang kedua itu dari bapak juga kerja teknik sipil meneruskan. Terus yang ketiga juga ingin membuat dan menciptakan karya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat berkarya. Menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Tidak mau ke lain hati. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati, asal sekolah SMK 1 Bandung. Tempat tinggal sekarang di Bandung. Alasan masuk sipil karena peluang kerjanya luas, keinginan sendiri, juga menambah wawasan serta pengetahuan yang baru. Harapan semoga masuknya dipermudah dan keluarnya pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjadi sekolah dari SMK Negeri 1 Gunung Bulo. Tempat saya Kampung Pedasi, Mengkaya saat pandemi. Alasan masuk teknik sipil karena adanya minat mengembangkan potensi diri saya di dalam dunia ilmu teknik sipil.
harapan saya ke depannya semoga dilancarkan dan mendapatkan menyalurkan saya yang ada fokus tentang pembangunan Indonesia. Dan terima kasih. Saudaranya Rizky bukan? Rizky Iqbal. Agak mirip aja. Rizky Iqbal alumni sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Askan Yahya, asal sekolah SMK 1 Kota Sukabumi, tempat tinggal di Jalan Cipar, Tua. Alasan masuk sipil karena ingin menambah ilmu di bidang konstruksi. Harapan yaitu ingin ikut proses pembangunan negara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan. Saya sekolah dari SMK. Iwan. Pengadilan Gunung. Alasan masuk sipil karena meneruskan jurusan di karena saya bisa lulus 4 Terima kasih. Kemarin tes gambar ketemu saya ya, yang dari dulu. Ya sisikin. Jadi, kamu nggak? Kamu yang mana? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekolah dari tempat tinggal dari Bangkit. Saya masuk teknik sipil itu mengembangkan bakat kemampuan saya. Saya di Soneta didinya jadi saya bantuan lah. Dengan terbantuan hasil game kita yuk. Oh, Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak? Orang kita kasih Lisma guys kamu. Tempat Kamu yang merenung. tinggal di dalam pengajian sipil, alasan masuk sipil, meneruskan ilmu di SMK, punya minat. 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tamu lagi berlibur sebenarnya. Terus Dari SMA 1 Sukabumi, tempat tinggal di Sukabumi, Sukaraja. Alasan masuk sipil sebelumnya karena emang saran dari orang tua, juga dari satu dan ingin mengembangkan bakat gambar. Harapan saya agar bisa lagi ke orang pembangunan negara dan kita mah ayo di ayo main mau berpuasa wa main wa saya Salam. nah dia tidak berak Udah lagi. ayo main wa Terus Tempat tinggal di Sukabumi setelah alasan masuk sipil sebenarnya saya tuh asalnya masuk ke arsitektur, offline. Terus harapannya semoga bisa lebih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh di tempat itu oke cina belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi. Jadi pesenin tadi yang ini. Mas saya yang sah Udah.
tadi. Bapak dari SMA 1 Cipinang, alasan masuk sipil karena saya Kalau yang kelas 1 yang kelas ini kelas 4. Kalau kelas 6-nya yang ini kan. Nah, itu yang biru. Kalau yang ini telur asin. Berapa orang Sam sipil? Ganti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari Terima. 8,3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zainal Bidin. Asal sekolah dari SMK Negeri Kabupaten Sukabumi. Menilempangkan. Dengan itu, masuk sipil karena saya ingin menambah ilmu dalam rencana anggaran bangunan. Harapan sipil mengatur tata yang Teman-teman yang online apa masih ada yang belum perkenalan diri tadi? Masih banyak ya? Yang belum silahkan yang online. Saya Pak, saya. Silahkan. Saya Pak. Halo. Ya silakan. Saya masuk teknik sipil karena tegak aja. Kan ini kurang banget. Udah asal makan saya. Pintar-pintarnya. Soalnya mati kering kita sih. Silahkan perkenalkan diri yang tadi belum selesai, yang online, yang belum siapa? Bisa, silakan bisa. Saya Pak. On cam ya. Saya belum kenal Pak. Oke. Silakan Yusman, perkenalkan diri Yusman. Ismayanti, silakan Ismayanti, perkenalkan diri Ismayanti. Ayo yang belum. Ayo guys, perkenalan. Ismayanti, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismarianti dari SMKN 1 Tanjung, Kalimantan Selatan. Alasan saya mengikuti jurusan teknik sipil karena ingin mengetahui basic tentang suatu bangunan. Sani. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kasih close. Lanjut, silakan. Saya Pak. Sebelum memperkenalkan diri, silakan.
Halo, saya Apriliana Salsabila, asal sekolah dari SMA 1 Parungkuda. Alasan saya masuk teknik sipil itu ingin apa ya? Kayak udah punya gambaran aja gitu, Pak. Pengen tahu ilmunya lebih luas sama prospek kerjanya juga luas. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Silakan lanjut. Lanjut lagi, siapa yang belum? Apakah udah semua? Sinta, silakan Sinta. Sinta yang belum katanya. Sinta, silakan perkenalkan diri. Sinta, silakan perkenalkan diri, Sinta. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya. Perkenalkan, nama saya Sintawati. Alasan saya mengambil jurusan teknik sipil karena saya ingin memperdalam ilmu sipil. Harapannya? Ya, Pak. Harapannya apa? Harapan setelah lulus? Atau harapan semasa kuliah? Harapannya apa ya? Harapannya dapat ilmu siapa berguna juga buat kehidupan. Untuk pengalaman juga sama relasi. Yang lain ada yang belum perkenalan? Silakan yang lain yang belum. Polos dong kawan. Apakah udah semua? Siapa yang belum? Siti Hana sudah perkenalan, Siti Hana? Udah yang tadi, tapi baru sebagian. Semua ya? Ada yang belum? Ada yang belum perkenalan? Ini kalau sudah semua, saya melanjutkan tentang sistem kuliah kita. Oh, Kang Bitsah belum katanya. Silakan Bitsah. Silakan.
Halo Kang Bitsa, silakan perkenalkan diri. Maya, hening aing eueuh. Masuk ya. Oke, kita lanjut saja kalau begitu ya. Oke, tentang mata kuliah yang hari ini tentang sistem pembelajaran kita sistem hybrid ya, di mana hybrid ini ada tatap muka bagi yang memenuhi syarat ya, ada e-learning, ada live session ya. Di kelas ini mungkin dalam satu semester di mata kuliah ini kita ada 4 kali tatap muka ya, dan nanti juga kita ada sesi live session. Nah, karena metode hibrid ini, materi-materi ini sudah kita unggah di dalam sistem. Jelas semalam juga untuk sesi 1 ini sudah saya unggah di sistem di admin ya. Kemudian di sana ada kuis, ada tugas ya. Silahkan diisi karena sistem perkuliahan hibrid ini dianggap ini seperti ini belum dianggap absen 100% masuk pertemuan ini. Jadi yang dianggap semua telah masuk itu adalah yang mengerjakan kuisnya, yang mengerjakan tugasnya ya, tugas diskusinya. Nah, itu diantaranya adalah parameter-parameter yang dianggap mahasiswa ini masuk kuliah. Jadi kalaupun ini tatap muka ini sebetulnya kita manfaatkan untuk sharing komunikasi, untuk diskusi. Karena materi sudah kita unggah, jadi teman-teman sekalian pelajari materinya. Nanti saya upload video-video pembelajarannya. Silahkan pelajari secara mandiri di sana, gitu ya, baca materinya, tonton videonya. Jadi ketika masuk kelas kita diskusi. Yang kemarin tidak paham yang mana, yang apa, silahkan ditanyakan. Itu ya, sistem hybrid ini. Nah, tentu teman-teman juga pada saat maghrib sudah disampaikan oleh Warek 1 bidang akademik secara langsung ya, sistem penilaian. Tugas ada nilainya, bobotnya berapa, kemudian tugas kuis juga ada bobotnya berapa, TS bobotnya berapa, UAS bobotnya berapa. Ada sebetulnya nilai yang tidak tercantum di sana, tetapi itu merupakan parameter dari dosen gitu ya. Apa itu? Itu adalah sikap kita terhadap dosen. Itu jadi penilaian. Jadi penilaiannya bagaimana? Nah, jika sikap kita baik, aktif dalam kuliah, ya, baik secara tatap muka atau lewat sistem, atau pada saat live session kita komunikasi aktif, itu juga menjadi parameter penilaian. Walaupun secara metrik tidak ditulis secara langsung ada nilainya itu, tetapi itu merupakan bagian parameter penilaian. Itu disisipkannya ada di mana? Disisipkannya pada nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Apabila nilai-nilai aslinya ini kurang baik, apabila tadi sikap kita, keaktifan kita baik, nah itu bisa menambah nilai itu dari sikap itu. Saya kasih bocorannya ya, itu tidak, walaupun itu di metrik tidak ada. Nah, tetapi itu menjadi bagian juga itu dari penilaian keaktifan kita, kesopanan kita dalam komunikasi, itu merupakan
bagian dari penilaian yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi itu tadi bisa saja kita sebetulnya nilainya kayak segitu, tapi karena oh ini aktif nih pada saat kuliah, oh ini sopan, nah, nilainya tadinya 65 bisa saja jadi 70. Seperti itu ya, atau gambarannya. Kemudian tentang mata kuliah kita, ini mata kuliah gambar teknik ya. Penekanan mata kuliah gambar teknik tentu kita mempelajari tentang gambar. Gambar nanti akan terdiri dari macam-macam. Kemudian ada garis, ada angka, ada arsir dan macam-macam lainnya. Ada skala gambar. Nah, itulah diantaranya kita pelajari. Karena dari mata kuliah gambar teknik ini kita harus bisa membaca gambar. Gambar yang dibuat oleh orang lain kita bisa membacanya. Oh ini maksudnya adalah gambar ini adalah begini. Maksud gambar ini adalah begini. Ini artinya kemampuan kita bisa membaca gambar. Selain kita harus bisa membaca gambar, tentu kita juga harus bisa membuat gambar. Oh membuat gambar, nanti kita bisa belajar membuat arti dari garis yang semacam ini adalah artinya apa. Arti arsir yang semacam ini artinya apa, kita bisa belajar secara manual dulu sambil kita belajar membaca gambar sambil kita mempraktikkannya dengan membuat contoh garis, contoh simbol, contoh arsir gitu ya secara manual. Kemudian kita semakin lama kita meningkat lagi proses pembelajarannya, praktek membuat gambar, vektor gambar benang dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita meningkat manual lagi gambarnya menggunakan aplikasi. Jadi harapan saya teman-teman mahasiswa ini harapannya punya laptop masing-masing, karena belajar kita nanti akan menggunakan berbasis komputer. Kalau zaman saya kuliah dulu itu prakteknya itu menggunakan meja gambar. Ya, kalau zaman sekarang prakteknya menggunakan komputer. Kalau kita punya laptop sendiri, kesempatan belajarnya akan semakin banyak, ya, akan semakin bisa. Dan inilah yang membedakan teknik sipil di Universitas Nusa Putra dengan teknik sipil yang lain. Di kita, di Nusa Putra, teknik sipil itu harus mempunyai keahlian arsitek, ya, harus mampu desain gambar tekniknya, prospektifnya, konseptualnya, gambar 3D-nya. Nah, di Universitas Nusa Putra, mata kuliah yang sangat mendukung terhadap keahlian arsitek diantaranya ada dua. Ada gambar teknik yang sekarang sedang kita pelajari, ada juga aplikasi komputer teknik. Jadi kalau aplikasi komputer teknik itu lebih terhadap pembelajaran menggunakan aplikasi, membuat gambar 2 dimensi bagaimana, membuat gambar 3 dimensi bagaimana, render bagaimana, menggunakan apa, kemudian menganalisis struktur, menggunakan software apa, bagaimana melakukannya, dan seterusnya. Itulah diantaranya keduanya. Sehingga lulusan teknik sipil Universitas Nusa Putra ini harus mempunyai kemampuan arsitek, bisa desain sendiri, bisa menganalisisnya sendiri, menghitung kekuatan strukturnya bisa, menggambarnya bisa, ya, menghitung analisis strukturnya bisa, menghitung rencana anggaran biaya bisa, merencanakan penjadwalan proyeknya juga bisa. Nah, itu kemampuan yang harus dimiliki nanti oleh mahasiswa teknik sipil Universitas Nusa Putra. Selain itu juga mata kuliah ini nanti bisa dinyatakan syarat lulus itu apabila sudah tersertifikasi.
nanti kalian harus punya sertifikat AutoCAD untuk bisa lulus mata kuliah ini. Caranya bagaimana? Nanti kalian bisa pelatihan, kemudian dites. Ada berbayar memang tesnya. Tapi itu, kenapa itu harus dibuktikan dengan itu, bahwa lulus mata kuliah ini harus punya sertifikat AutoCAD? Karena di lapangan para pengusaha ya untuk bisa mengetahui bahwa si A ini mempunyai kemampuan membuat gambar, kemampuan aplikasi, itu dibuktikannya dengan apa? Punya sertifikat keahliannya. Nah, jadi ini untuk membekali kita pada saat kita mau cari kerja, misalkan kita mau cari kerja, gitu ya. Oh, punya sertifikat AutoCAD, berarti punya kemampuan menggambar nih, punya kemampuan desain. Nah, itu salah satunya. Jadi mata kuliah ini nanti syarat lulusnya harus punya sertifikat. Kapan itu harus punya sertifikat? Sebelum semester 5, ya, sebelum semester 5 sebaiknya sudah punya sertifikat kompetensi AutoCAD, ya. Syukur-syukur di semester sekarang nanti bisa langsung diproses itu. Ketika mata kuliah ini berjalan, gitu ya. Walaupun itu nilai nanti sudah ada, tapi dinyatakan lulus itu adalah punya sertifikat AutoCAD, dan sertifikat itu juga menjadi sertifikat pendamping ijazah. Nah, itu ya teman-teman sekalian tentang lingkup pada mata kuliah gambar teknik ini. Tentu di dalamnya akan banyak. Bagaimana contoh satu gambaran, kita melihat meja ini. Meja ini supaya bisa dibuat oleh tukang persis seperti ini ukurannya, maka meja ini harus dibuatkan gambar. Gambar tampak atas, tampak depan, tampak samping, gambar perspektif. Jika ada laci-laci di sini berarti harus ada gambar potongan yang menampilkan, oh ini lacinya ada di sebelah mana. Di antaranya adalah hal itu yang akan kita pelajari dalam mata kuliah gambar. Kita akan banyak langsung praktek menggambar bangunan rumah. Bangunan rumah, 1 lantai, 2 lantai, bikin gambar dengan itu bagaimana, layout itu bagaimana, gambar tampak depan itu bagaimana, tampak samping bagaimana, gambar potongan bagaimana, gambar perspektif itu bagaimana, gitu ya. Nah, nanti kita pelajari di dalam mata kuliah gambar teknik. Jadi output dari mata kuliah gambar teknik ini, teman-teman sekalian harus mampu membaca gambar baik dibikin orang lain secara internasional nih, mau dari Jerman, Belanda, Arab, Jepang, gambarnya tetap akan kita bisa baca karena kita menggunakan ketentuan standar gambar secara internasional. Begitu juga sebaliknya, kita harus mampu membuat gambar yang harus kita hasilkan adalah gambar yang harus bisa dibaca secara internasional. Bentar deh. Tunggu dulu ya, tunggu dulu ya. Baik, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Aku masih di sini. Belum beres sih. Ada 2 ya? Gak apa-apa kalau udah selesai 1. Oke, itu adalah gambaran tentang mata kuliah gambar teknik tadi itu ya. Dan inilah yang mendukung terhadap kemampuan arsitek. Kuliah teknik sipil zaman dahulu, ya, usia saya ke atas itu pada tidak bisa membuat gambar. Kenapa?
karena mereka menganggap itu keahliannya arsitek. Nah, makanya teknik Indonesia Putra ini berbeda saya. Bukan hanya bisa menghitung RAB, bisa menganalisis kekuatan struktur, kekuatan jembatan, gempa, dan lain-lain. Cuman kita menggambarnya juga bisa. Sebetulnya menggambar lebih ringan daripada menganalisisnya. Ya, belajar menggambar itu lebih baik, lebih mengasyikkan daripada belajar menghitungnya. Menghitungnya agak pusing-pusing gimana gitu. Ya agak yang gitulah. Kalau belajar menghitung itu. Walaupun sekarang itu sudah banyak aplikasi yang bisa mendukung menghitung, nggak usah pusing-pusing gitu. Nah, tapi kalau bagi mahasiswa kan tidak bisa loncat langsung tiba-tiba belajar aplikasi. Kenapa tidak bisa jangan loncat? Karena sebaiknya mahasiswa itu harus memahami, harus mempunyai kemampuan memahami, kemudian mampu menjelaskan, mampu melaksanakan, mempraktekkan, artinya menggambarnya juga bisa, memahami itu membaca gambarnya bisa, kalau mata kuliah gambar teknik ya. Menjelaskan berarti mampu menjelaskan. Ini tuh maksudnya adalah begini bisa menjelaskan. Ya. Mempraktekannya kita menggambarnya juga bisa. Kemudian mengevaluasi kayak ini baiknya gambar ini begini, ini artinya kita bisa mengevaluasi. Kemudian menganalisis berarti, oh kalau gambar denah bangunan rumah seperti ini, tampak seperti potongan seperti ini, maka volume pasangan dindingnya adalah sekian. Berarti kebutuhan batanya adalah sekian, kebutuhan semen untuk pasang batanya adalah sekian, kebutuhan pasir untuk pasang bata adalah sekian. Itu berarti kita punya kemampuan untuk menganalisis gitu. Lalu selanjutnya, oh kalau bangunannya seperti itu, berarti ini dimensi kolomnya, besar kolomnya harus sekian. Ini harus menggunakan ukuran besi yang diameternya sekian. Oh ini kedalaman fondasinya berarti harus sekian. Itu kemampuan analisis. Baru kemudian kita harus mencipta. Nah, mencipta berarti dengan mata kuliah ini kita punya ide. Saya mau ingin bangun rumah saya sendiri nih, misal ya. Pertama-tama mungkin belum ada order kalian nih, bisa gambar juga. Pasti, saya mau bikin gambar impian rumah impian saya dulu deh. Nah, berarti artinya itu kita mencipta. Kita punya ide sendiri, saya punya keinginan rumah, gambarnya adalah seperti ini. Nah itu, di antaranya adalah kita harus punya kemampuan itu setelah kita mengikuti perkuliahan ini, gitu ya. Nah, seperti contoh gedung ini. Nah, gedung ini saya ini kayaknya begini nih, bagus. Karena Sukabumi belum ada nih model yang seperti ini. Saya kalau mendesain karena saya memang nggak suka ya contoh yang lain. Menjiplak bangunan orang lain itu saya paling nggak suka gitu saya harus punya diri sendiri kalau desain saya. Walaupun saya mereferensi ke bangunan mana, bangunan itu yang bikin bagus itu ada itunya tuh. Nah itu kata terekam di kepala kita. Oh bangunan itu yang bikin bagus itu ternyata kayaknya ada itunya tuh. Oh berarti kalau tipe-tipe bangunan ini ditambahkan seperti ini, tambah seperti ini mungkin bagus. Itu seperti itu gitu ya. Karena kita bisa mendesain bagus atau tidak desain kita, bukan hanya versi kita, nanti orang lain yang melihat ini hasil desainnya bagus atau tidak. Bagaimana kita bisa membuat desain yang bagus? Artinya kita harus banyak referensi. Kalau kita mau desain bangunan rumah, kita harus sering lihat bangunan rumah yang bagus itu yang apa. Kita perhatikan yang bikin bagus ini bangunan rumah ini apa sih? Oh, terlihatnya bagus. Sebetulnya apa sih yang bikin terlihat bagus?
Kemudian melihat bangunan rumah, kok ini kurang bagus, sebetulnya kenapa sih ini kurang bagus? Nah, itulah yang tentu menginspirasi kita pada saat kita membuat desain. Begitu juga gedung-gedung tinggi, sama. Ini gedung tinggi yang membuat bagus ini apanya ya? Kok kayaknya menurut saya kok ini bagus? Apanya sih ini yang bikin bagus? Nah, mungkin yang bikin bagus itulah kita kutip-kutip. Bukan berarti harus bentuknya sama seperti itu. Tapi kita harus mengambil poin penting dalam kita melihat, oh ini yang bikin bagusnya kayaknya ininya deh. Mungkin saya kalau bikin bangunan bentuknya ini, kemudian di sini tambahkan ornamen ini mungkin bagus nih. Nah itu diantaranya, akhirnya kita mengutip kayak bangunan auditorium kita ini. Saya inspirasinya itu Sydney gitu ya, yang kayak keong gitu, inspirasinya itu. Cuman kalau saya menjiplak seperti itu juga saya nggak mau juga gitu. Jadi kasih saya sendiri, tapi itu inspirasinya dari sana. Ini sebetulnya kan auditorium ini belum selesai, masih ada satu atap lagi ke depan begini. Jadi ada 3 gitu. Inspirasinya Sydney. Kalau inspirasi gedung ini banyak di Jakarta, inspirasi gedung ini. Gitu. Saya hanya di sini yang beda aja di Sukabumi. Belum ada kan yang sama kayak gini di Sukabumi. Tapi kalau bangunan depan setelah jadi banyak yang niru kayak bangunan depan. Buat saya sih silakan saja, cuman saya nggak suka aja kalau saya membuat desain meniru orang lain kayak nggak punya ide. Gitu. Nah, artinya kita bagaimana kita punya kemampuan ide dalam desain, maka kita harus banyak melihat. Apabila kita mau membuat desain bangunan rumah, berarti kita harus sering melihat bangunan rumah yang sudah jadi, yang bagus yang kayak apa, yang bikin bagusnya apa. Juga kita bisa melihat gambar-gambar rumah di internet. Kayaknya gambar ini bagus, yang bikin bagusnya apa ini. Nah itu dalam kita membuat ide dalam membuat desain. Selain itu tentu yang tidak kalah penting dalam mata kuliah ini, kita harus mampu membuat master plan. Master plan itu misalkan satu kawasan atau satu sertifikat tanahnya misalkan 10 hektar atau 1 hektar, dari 1 hektar kemudian kita tata. Harus ada ruang terbuka di mana, harus ada taman di mana, diletakkan suatu bangunan di mana, itu master plan. Master plan gitu ya. Sehingga ketika nanti kita membangun itu sudah tidak kacau, sudah ada titik-titiknya. Bangun ini titiknya di sini, bangun ini titiknya di sini, sehingga walaupun tidak sekaligus sebaliknya satu persatu yang sudah kita desain master plan-nya, ya jadinya akan bagus, tertata. Nah, yang tidak dibuat master plan-nya mendadak, ini mau di mana ya? Dapat bantuan nih, dibangun 3 ruang kelas, di mana ya? Kata yang survei di sini yang tempatnya enak, udah ikutin. Ada bantuan lagi, ini ikutin, kacau berantakan, jadi posisinya lahannya luas, tapi sebanding gitu, tertata gitu. Itu artinya berarti tidak dibuat desain, tidak punya master plan. Nah, sebetulnya kabupaten, kota, kecamatan, desa itu harus punya master plan masing-masing. Cuman saya yakin desa ini nggak punya master plan. Gimana bikin master plan juga nggak bisa. Padahal itu mulai dari desa itu penting punya master plan. Di mana kawasan untuk bangunan rumah-rumah, di mana kawasan untuk sawah-sawah, di mana kawasan untuk kebun-kebun, di mana jalur transportasi supaya para petani itu semua titik perkebunan persawahan dalam mengangkut hasil panennya itu mudah. Ciptakanlah itu jalur transportasinya. Jadi biaya panen kita itu menjadi murah.
Karena kita jadi keluhan loh, petani kita ini bertaninya biayanya mahal, jualnya murah. Kenapa jadi mahal? Karena dari kebun bisa satu jalan diangkutnya berapa kilo menggunakan apa, biasanya mahal. Itu bisa menjadi mahal terus produksi para petani. Kenapa demikian? Ya, jalur transportasi ini tidak didesain. Boro-boro jalur transportasi didesain, master plan-nya juga nggak punya. Nah, itu artinya butuh kita nih. Ya, paling tidak nanti ada yang seburuk-buruknya, ada yang jadi kepala desa lah. Buruk-buruknya, kalau jadi bupati berarti kan membuat master plan satu kabupaten nih. Kalau jadi kepala desa kan satu desa saja nih. Kalau jadi ketua RT, satu lingkungan RT lah. Kalau punya kemampuan teknik, itu akan tertata dengan baik. Jadi apabila ada APBD, anggaran dari pemerintah daerah, ataupun ada APBN, anggaran pemerintah dari negara, dari pusat, kita sudah jelas punya rencana proyeknya ini, alasannya adalah ini. Sehingga memungkinkan ini untuk disetujuinya. Yang lain asal, yang penting bikin proposal, nggak jelas ininya. Tapi kalau yang punya kemampuan teknik, alasannya jelas. Ini harus ada jalan ke sini. Maksudnya apa? Supaya kos produksi petani itu tidak tinggi. Ongkos angkutnya jadi murah. Deket kok ke jalannya, gitu. Ada sarana transportasinya. Nah, salah satu contoh kecilnya adalah itu, dan inilah yang harus kita kuasai dalam mata kuliah gambar teknik. Itu ya, saya rasa itu pendahuluan mata kuliah kita ya. Selanjutnya teman-teman sekalian silahkan isi kuis dan tugasnya. Ada yang sudah ngisi kuis? Sudah, ada yang belum? Kita buka setiap sesi itu pada hari Senin dan akan ditutup setiap hari Minggu ya. Jadi kita bisa mengerjakan kuis atau tugas di hari Senin, atau nggak sempat hari Senin silakan hari Selasa, nggak sempat hari Selasa silakan hari Rabu, nggak sempat hari Rabu silakan hari Kamis, nggak sempat hari Kamis silakan hari Jumat, nggak sempat hari Jumat silakan hari Sabtu, nggak sempat hari Sabtu, hari Minggu masih ada setengah hari, nggak sempat hari Minggu, nggak usah kuliah sebaiknya ya. Masa setiap hari nggak ada sempatnya gitu. Ya. Nah, itulah ya kemudahan kita kuliah hibrid ini, metode online ini. Satu sesi itu jangkanya panjang. Jadi sebetulnya nggak ada alasan kita nggak belajar, nggak ngisi tugas, itu nggak ada alasan. Padahal ngisi tugas mengisi kuis waktunya hanya 1 jam. Jadi ketika kita membuka harus mengisi. Jangan membuka dilihatin, dibaca, nggak diisi. Nanti besok nggak diisi semua, nol nilainya itu. Udah nggak bisa ngisi lagi. Ketika kita buka yang kuis ini ya, yang kuis saya kasih perhatian, waktunya hanya 1 jam. Jadi kalau belum mau ngisi jangan dibuka itu kuis. Jangan dibuka, dibaca doang, udah diisi gitu. Nol nilainya. Besok saya belum ngisi, baru buka doang, tapi nilainya nol. Ya, waktunya habis. Nggak bisa ngisi lagi gitu. Jadi ketika buka harus ngisi. Tapi bukanya boleh, mau dari Senin, mau dari Selasa boleh. Cuman ketika buka kuis, ketika sudah dibuka itu 1 jam tuh waktunya. Waktunya berjalan, hati-hati. Nanti kalau habis artinya udah nggak bisa klik. Dan cuma klik saja, pilih A, B, apa C. Klik. Nah, itu.
Jadi tugas kuliah kita di gambar teknik mungkin akan kebanyakan praktek membuat gambar. Awal-awal praktek menggambar secara manual, pakai pensil. Jadi usahakan kalian punya jangka, punya busur, gitu ya, untuk menghitung lingkaran, jari-jari, punya penggaris. Ya mau gimana ya gambar manual kalau nggak punya penggaris? Ukuran pensil yang berbeda-beda, gitu ya. Sebetulnya ada pensil khusus kan? Silakan kalau mau yang baik seperti itu. Itu untuk pembelajaran kita. Oh ternyata kalau menggambar dinding itu ketebalan garisnya harus berapa mili, gitu ya. Kalau membuat gambar irisan itu ketebalan garisnya harus berapa mili. Nah itu kalian berarti silakan beli pensil yang beberapa tipe, gitu ya, menghapus dan lain sebagainya untuk proses pembelajaran kita sebelum nanti kita beralih ke komputer, ya. Jadi secara manual kita harus sambil kita belajar memahami gambar, kita belajar membuat gambar, lalu nanti belajar menggunakan komputer, menggunakan AutoCAD. Karena sebetulnya belajar AutoCAD-nya itu jauh lebih mudah daripada kita belajar memahami gambarnya. Kalau belajar AutoCAD itu ibarat kita menggunakan iPhone, ganti merek, ganti menu. Kita tinggal pelajari saja menunya apa, paham, tahu, semakin sering kita pakai, semakin paham, gak usah mikir itu. Kalau sudah sering kita gunakan, gak usah mikir kan. Sama halnya kayak kita mengendarai sepeda motor, menggunakan aplikasi AutoCAD itu ya, sama halnya kita belajar sepeda motor. Pada saat belajar mau ngerem, nengok ke bawah, ngedek mana pedal remnya. Ya, mau masukin gigi, nengok ke bawah, kita mana pedal giginya. Padahal kalau udah biasa, otomatis kaki ngerem sendiri, masukin gigi sendiri. Kalau kopling otomatis tangan kiri pencet kopling sendiri, tangan kanan gas sendiri, nggak mikir kan. Nah, menggunakan AutoCAD juga karena alat itu sama sebetulnya. Kalau udah sering pakai udah nggak mikir lagi. Oh, bikin garis begini, bikin lengkungan begini, udah tergantung sering pakai atau tidak. Maka harapan saya punya laptop. Kalau nggak punya laptop berarti deketin temen yang punya laptop. Mau gimana lagi? Memaksa orang tua suruh beliin laptop, ya kalau nggak bisa jangan dipaksa. Tapi banyak cara. Jadi bagaimana misalkan kita berteman lah sama yang punya laptop. Ibaratnya bikinin kopi yang punya laptop itu rela lah. Bikinin kopi demi kita bisa belajar bareng, bisa pakai pinjam laptopnya, ya kan? Ya silakan gimana caranya lah. Nah, itu saya rasa introduction dari pertemuan kita di tahap pertama ini. Sebelum kita selesai, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Kalau buat nanti apa praktik gambar itu ada ukuran buku gambar atau gimana? Nah, ukuran buku gambar ini saya tidak ingin memberatkan teman-teman sekalian semua ya. Jadi dalam praktek menggambar kita boleh menggunakan ukuran gambar A3 misalnya boleh, atau menggunakan kertas folio juga boleh, atau menggunakan kertas A4 juga silakan. Yang penting bagaimana caranya itu tidak tercecer, itu ya. Yang penting tidak tercecer. Saya tidak mengharuskan ini harus kertas A3 misalnya. Tidak. Yang penting kita nanti pada saat belajar itu disesuaikan skala gambar kita dengan kertas yang kita gunakannya.
kertasnya ukurannya ukuran apa? Berarti skala gambar yang digunakan berapa? Kalau pakai kertas A4 atau kertas folio misalkan gitu ya, nah berarti kita bagaimana caranya itu agar tidak tercecer, kita harus beli apa? Tugas satu satukan di situ gitu kan, tugas dua satukan di situ, karena semua tugas sesi 1 sampai sesi akhir nanti harus dikumpulkan, harus saya periksa. Kan nanti ada bukti yang di-scan, di-upload, di-link ya, tugas gambarnya ya. Karena kita online kan, sebagian online kan, di-scan. Nggak punya mesin scan, di-scan pakai HP lah. Di-foto pakai HP, cuma usahakan yang rapi gitu ya. Pakai HP, di-upload. Nah itu buktinya, fisiknya jangan dibuang gitu. Dikumpulkan. Silakan beli alatnya itu untuk mengumpulkan kalian kertas-kertas itu jika menggunakan kertas A4 misalnya. Nanti di akhir dikumpulkan bukti kemarin mengerjakan tugasnya, kita periksa sesuai dengan yang diupload juga dengan fisiknya. Fisiknya mana nih nanti? Mungkin sebelum UTS ya. Dan sebelum UAS mungkin 2 kali ngumpulin. Saya periksa, nanti saya kembalikan. Ya. Nah, dan saya ingin menginformasikan hal penting lagi dalam mata kuliah ini. UAS kita nanti, ujian akhir semester, ini bentuknya project. UASnya project, bukan essay. Saya mengisi ini, jawablah pertanyaan ini. Bukan. Tapi ini project. Projectnya apa? Projectnya adalah membuat gambar komplit, dibuktikan dengan ada marketnya. Terserah mau bikin bangunan apa, marketnya ada, gambar tekniknya ada. Dari mulai master plan-nya, denahnya, gambar tampaknya, tampak samping, dan seterusnya secara komplit. Tapi tidak individu. Saya untuk meringankan, kan kalau bikin market itu gantung nanti pilihan materialnya bahannya mau pakai apa ya. Harapannya yang bagus, yang bisa dipamerkan ke tingkat. Ada tingkat nanti, ini karya saya loh, market ini loh. Harapan begitu yang bagus. Maka kalau yang bagus pasti butuh biaya. Nah, maka dari itu nanti dibuat kelompok. 5 orang mungkin per kelompok,